Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Sengingi. Adapun dalam video ini, saya akan memposisikan diri sebagai mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Video presentasi ilmiah ini merupakan tugas dari Bapak Aldipama Kasembamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan pada hari ini merupakan skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Kuantan Sengingi, yaitu Nur Ayumi Siregar, dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Adapun judul skripsi yang akan saya presentasikan hari ini yaitu aplikasi Kamus Bahasa Daerah Teluk Kuantan berbasis Android tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini Selasa 25 Oktober 2022 untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji yang sempat hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Aplikasi Kamus Bahasa Daerah Teluk Kuantan berbasis Android tahun 2018. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Bahasa daerah merupakan bahasa tradisional di sebuah daerah yang menjadi warisan turun-temurun bagi masyarakat pemakai di tempat bahasa itu digunakan. Di Indonesia sendiri, untuk bahasa khususnya bahasa daerahnya sungguh kaya. Di antara keberagaman dari banyak bahasa daerah di Indonesia, baik yang sudah teridentifikasi maupun yang belum, ada salah satu di daerah bahasa tersebut ialah bahasa daerah dari Teluk Kuantan, tepatnya di Kenegrian Teluk yang berada di Kecamatan Kuantan Sengingi, Riau. Seiring bergesernya status wilayah Teluk Kuantan yang kini menjadi ibu kota, penyebab penggunaan bahasa daerah mengagumi penurunan penggunaan dalam komunikasi sehari-hari. Hal itu penulis melihat dari kebiasaan generasi muda yang kini lebih menyukai berkomunikasi dengan bahasa gaul daripada bahasa daerah yang digunakan. Pengguna bahasa gaul sebagai komunikasi sehari-hari sebenarnya tidaklah bermasalah jika ia mengiringinya dengan bahasa Teluk Kuantan. Namun, jika yang saat ini penulis lihat, pengguna bahasa di luar bahasa daerah dalam komunikasinya sudah menjadi kebiasaan dan sampai melupakan bahasa daerah itu sendiri. Kemudian, orang tua tidak ikut adil dalam mengajarkan generasi mudanya untuk berbahasa daerah. Media pembelajaran bagi generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah, khususnya bahasa Teluk Kuantan. Hal inilah yang menyebabkan generasi muda mulai melupakan arti dari setiap kosakata bahasa daerah Teluk Kuantan. Dan ini menjadi sebuah permasalahan yang mana bagi Indonesia bisa saja kehilangan salah satu bahasa daerahnya dan Teluk Kuantan kehilangan salah satu ciri khas dari daerah. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah: 1. Penurunan penggunaan bahasa daerah ini membuat generasi muda mulai melupakan arti dari setiap kosakata bahasa daerah Teluk Kuantan. 2. Kurangnya media pembelajaran bagi generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah khususnya bahasa Teluk Kuantan. Ketiga, inilah yang menyebabkan generasi muda mulai melupakan arti dari setiap kosakata bahasa daerah Teluk Kuantan, dan ini menjadi sebuah permasalahan yang mana bangsa Indonesia bisa saja kehilangan salah satu bahasa daerahnya dan Teluk Kuantan kehilangan salah satu ciri khas dari daerahnya. 3. Yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat pembuatan aplikasi bahasa daerah di Teluk Kuantan berbasis Android. Yang keempat yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka perlu kiranya penelitian memberikan batasan terhadap masalah yang ada pada penelitian ini. Yang kelima yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat ini akan membahas secara rinci tentang tujuan penelitian dan manfaat yang akan didapat setelah melakukan penelitian. A. Tujuan penelitian. Berikut adalah tujuan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi teknik informatika Universitas Islam Kuantan Sengingi. Yang kedua, membangun aplikasi Kamus Bahasa Daerah Teluk Kuantan.
B. Manfaat penelitian. Berikut adalah tujuan dari penelitian yang dilakukan. 1. Aplikasi ini menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa Teluk Kuantan. 2. Dapat memberikan pengalaman baru kepada penulis untuk dapat mengetahui bagaimana dalam membangun sebuah aplikasi kamus daerah. Bab 2 yaitu yang terdapat dalam bab 2 yaitu kajian teoritis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama aplikasi. Aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Sejalan dengan penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan aplikasi adalah perangkat lunak yang dikembangkan pada komputer atau perangkat mobile untuk menjalankan tugas tertentu. Yang kedua yaitu kamus. Kata kamus diserap dalam bahasa Arab yaitu gamus dengan bentuk jamaknya gawanis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu berarti lautan. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan mana dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dalam pengertian lain, kamus adalah buku acuan yang memuat kata ungkapan biasanya disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemaknainya, yaitu bahasa daerah Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Sengingi dengan itu ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Daerah ini lebih dikenal dengan sebutan Rantau Kuantan. Sebagai daerah perantau orang-orang Minangkabau atau Rantau dan Tigo Jurai, Kuantan Sengingi terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Hilir, dan Kecamatan Cerenti. Teluk Kuantan merupakan desa yang menggunakan bahasa Melayu dialek Kuantan untuk berkomunikasi. Desa ini merupakan desa yang seluruh penduduknya menggunakan bahasa Melayu dialek Kuantan. Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Awalnya, Android merupakan sebuah perusahaan yang kemudian diakuisisi Google pada tahun 2000. Setelah diakuisisi, sistem operasi Android hanya dikembangkan untuk kebutuhan internal Google dan belum berlisensi open source. Android pertama kali dirilis dengan standar open source pada 5 November 2007 bersama Open Handset Alliance atau OHA. Alasan Google menulis Android secara open source untuk mempermudah user dalam mengakses layar Google, dan Android digunakan sebagai media baru penayangan iklan yang dapat menambah pendapatan serta sebagian pendapat tersebut untuk mengembangkan OS dan aplikasi Android. Adapun yang ketiga yaitu studi lapangan. Dalam studi lapangan ini, penelitian melakukan survei terhadap masyarakat sekitar Teluk Kuantan, ketua adat yang berada pada daerah Kenegrian Teluk. Peneliti melakukan wawancara kepada anak muda atau melihat secara langsung bagaimana mereka melakukan komunikasi. Keempat yaitu studi pustaka. Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui file atau penelitian lapangan, yaitu langsung dari ketua adat yang ada di daerah Kenegrian Teluk. Selain itu, data-data lain juga diperoleh dari data online atau internet, buku-buku pustaka, peraturan perundang-undang, serta jurnal penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Bab 3 yaitu jenis-jenis dan lokasi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode Disick and Crownion. Penelitian kualitatif mempunyai 2 tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap, dan kedua, menggambarkan dan menjelaskan. Yang kedua, lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang ketiga, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan paling cepat selama 4 bulan atau 16 minggu dimulai sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 30 Juli 2020. Yang kedua, rancangan penelitian. Pada penelitian ini terdapat
tahapan-tahapan dalam merancang dan membangun aplikasi yang sangat diperlukan dan menunjang pembangunan aplikasi ini. Selanjutnya bab 4. Yang terdapat dalam bab 4 yaitu analisa dan perancangan sistem. Yang pertama, analisa aplikasi. Analisa dan perancangan sistem merupakan langkah awal dalam mengembangkan sistem untuk menemukan kebutuhan, permasalahan yang dapat diatasi dari adanya sebuah sistem yang akan dibangun dan sistem seperti apa yang akan dibuat. Analisa sistem perlu dilakukan sebagai dasar pembangunan sistem yang baru. Sistem yang sedang berjalan menjadi dasar pembangunan sistem yang diusulkan pada pembangunan aplikasi yang dapat mengoptimalkan data. Aplikasi Kamus Bahasa Daerah Teluk Kuantan berbasis Android ini dikembangkan dalam bentuk mobile yang merupakan sistem operasi berbasis Android. Aplikasi Kamus Bahasa Daerah Teluk Kuantan berbasis Android ini dikembangkan dalam bentuk mobile yang merupakan sistem operasi berbasis Android. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pembelajaran dan menerjemahkan kata bahasa daerah Teluk Kuantan yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Di dalam aplikasi, pengguna ketika membuka aplikasi menggunakan akan langsung dibawa ke halaman utama yang berupa halaman untuk menerjemahkan kata. Di dalam halaman utama, terjemahan penulis menampilkan semua kosakata yang ada berupa teks kata dan deskripsinya, tujuannya untuk memperkuat makna yang akan berupa teks. Yang kedua yaitu perancangan sistem. Setelah tahap analisa, sistem selesai dilakukan sehingga akan memberikan suatu pandangan terhadap pembangunan sistem yang baru. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada penggunaan bahasa daerah Teluk Kuantan, maka diperlukan perancangan aplikasi untuk menerjemahkan kata dan bahasa daerah Teluk Kuantan ke dalam bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Terakhir yaitu penutup, di mana terdapat kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut yaitu 1. Aplikasi Kamus Bahasa Daerah Teluk Kuantan berbasis Android ini sangat praktis dan mudah digunakan sebagai pedoman awal untuk menerjemahkan kata-kata bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh masyarakat dan dapat diakses oleh semua pengguna di mana saja dan kapan saja tanpa harus online. Yang kedua yaitu aplikasi Kamus Bahasa Daerah Teluk Kuantan berbasis Android dibangun dengan menggunakan platform Android Studio dengan bahasa pemrograman Java dan hanya dapat diimplementasikan pada smartphone Android, yang mana setiap generasi sudah pasti dekat dengan smartphone. Yang ketiga, aplikasi ini hanya bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah Teluk Kuantan dan sebaliknya. Yang keempat, aplikasi ini dapat meningkatkan pengguna bahasa daerah ini karena dengan aplikasi ini generasi muda bisa mengulik kembali bahasa daerah Teluk Kuantan yang sudah terlupa. Yang terakhir yaitu aplikasi ini dapat menjadi salah satu metode atau media akses untuk mempelajari dari bahasa daerah Teluk Kuantan. Sekianlah presentasi skripsi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.